Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Sylvester, bahkan Kejagung hari ini sudah buka suara soal penangkapan Sylvester ini. Nampaknya para termor-termor ini sudah panik begitu kan, ketika Jaksa Agung begitu kan ya, sudah memerintahkan ya para kuasa hukumnya untuk segera dibawa kepada Kejagung. Dia akan diproses secara hukum begitu kan ya. Ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Sylvester. Kenapa Bapak Sylvester tidak pernah ya menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Tidak ada lagi PK-PKan katanya begitu kan ya. Tidak ada lagi mengusulkan PK1, PK2 dan sebagainya. Kalau mereka gentle datang dong, antarkan Sylvester katanya begitu. Wih. Ini menarik begitu kan ya. Saya lama nggak membaca sebuah berita begitu kan ya di di berbagai media sosial begitu, karena mungkin Sylvester ini ya dianggap kebal hukum dan sebagainya. Tapi dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung begitu kan ya, akan tetap memproses Sylvester karena ini sudah inkrah. Tidak ada lagi kabarnya begitu kan ya. Coba kita tonton ya seperti ini videonya. Tidak minta, kalau kan pengacara karena statement bahwa karena di Jakarta sebagai penegak hukum, kalau memang kita sedang mencari kejadian, tim eksekutor dari kejadian Jakarta Selatan sedang berusaha mencari yang bersangkutan. Kemudian ada statement dari pengacara yang menyatakan Jakarta, ya kalau sebagai aparat dia sebagian daripada yang menjamin terkait hukum yang baik, penegak hukum juga, tolong bantu hadirkan, karena perkara ini sudah inkrah. Gitu? Dan perkara yang bersangkutan mau mengadakan PK kedua silakan, itu hak, tapi PK upaya hukum PK tidak menunda eksekusi, gitulah. Tapi langkah tegas dari Kejagung sendiri gimana? Ya kami tegas ketika nanti ada ya kita ambillah langkah-langkah hukum yang tegas, bisa diabstikan kan? Karena itu terkait dengan kasus Sylvester itu kan kuasa hukum sempat bilang bahwa kasus itu kadaluarsa dan tidak kalau dia Nah, itu pendapatnya penasihat hukum wajah dasar. Kita juga punya dasar. Daluarsa ada aturannya KUHP ya. Silakan aja berpendapat. Nantilah kalau memang benar mau PK, ajukan aja PK. Tapi syarat PK harus hadir yang bersangkutan. Tidak bisa diwakili. Ada rencana memasukkan nama dia ke DPO sih? Nanti kita serahkan ke Kejati Jakarta Selatan sebagai eksekutornya. Kalau kita menerima laporan aja. Pak, tapi dari Kejari Jaksel udah komunikasi belum sih ke pengacara? Kan pengacara ini yang tahu keberadaan si Sylvester ini setelah pernyataan kemarin itu gimana? Saya belum tahu. Tapi yang jelas pengacara saya udah berapa kali melakukan pemanggilan. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh kejaksaan begitu. Tapi nampaknya ya, kenapa ketika kejaksaan ini ya ditanya soal masukin ya Sylvester ke DPO ya, seolah-olah dia langsung lempar ke Kejari Jaksel sebagai eksekutor. Seharusnya begitu, kalau sudah lama, kalau Sylvester sudah dicari dan ditangkap, lalu kemudian tidak bisa ditangkap dan sebagainya, seharusnya kan mengeluarkan surat DPO dan sebagainya. Udah bosan sebenarnya hal-hal seperti ini begitu muncul di publik. Ya masyarakat menganggap wah jangan-jangan ini hanya permainan-permainan saja begitu kan. Dan tidak hanya itu begitu kan. Ya ada yang begitu mengejutkan juga begitu. Ya para termol-termol. Ini cukup menghibur termol-termol di sini begitu. Kenapa Bang kok cukup menghibur? Kenapa? Karena kita lihat saja begitu dia minta amnesti begitu kan ya kepada Presiden Prabowo untuk Sylvester Matutinda ini begitu kan ya agar bebas. Para termol-termol itu kelabakan ya, paniknya luar biasa begitu. Masa iya minta amnesti untuk Sylvester begitu kan ya, relawan Jokowi ini begitu kan ya ditertawi Roy Suryo CS dan bersuara, ngapain, siapa anda kok lo minta ya minta
amnesti begitu kan kepada Presiden Prabowo. Ini kan sudah ingkrah ya, kata-kata Kejaksaan Agung ya. Kalau sudah ingkrah ini seharusnya diproses secara hukum begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini salah satunya ya. Ada yang mengatakan orang ini sepertinya ada gangguan, ya sudah buruk rupa. Nah, inilah salah satu kabarnya orang yang kemudian ya ingin demo begitu kan, ya ingin demo ya ke Mabes Polri dengan BH dan dengan celana dalamnya begitu kan. Dia ingin telanjang, kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Tapi dengan adanya seperti ini, statement seperti itu, justru ini akan mempermalukan para termol-termol sendiri. Justru akan mempermalukan diri sendiri begitu kan ya. Bukannya adu gagasan, tapi malah adu otot. Ya ini kan seolah-olah begitu bicaranya lantang, ya keras, padahal tidak ada isinya begitu. Kenapa ya program-program Aiman kok bisa diisi dengan orang-orang seperti ini? Kenapa tidak diisi dengan gagasan-gagasan yang baik, adu data? Itu kan lebih baik begitu kan ya. Jadi saya kira ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Inilah untuk menghibur para termol-termol itu. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi masih banyak begitu kan yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat. Salah satunya begitu kan, ini sudah 5 Kejari Jaksel ini daftar Kejari Jaksel ya sejak putusan Sylvester Matutina. Bayangkan apakah ini orang kebal hukum atau bagaimana begitu. Orang geng Solo masih kuat bos katanya begitu ya. Menggurita di mana-mana. Kalau Sylvester masuk berarti yang menang Pak JK. Ini sepertinya gunanya kasih makan mereka apa? Ini salah satu komentar dari netizen, banyak kritikan-kritikan itu begitu. Nampaknya Kejaksaan Agung belum berani untuk menangkap Sylvester ya. Padahal kita tahu Profesor Mahfud MD sudah memberikan statement begitu kan ya, bahwa vonis kepada Sylvester ini masih belum kadaluarsa, bisa segera dieksekusi begitu. Nah inilah kemudian para pakar hukum di situ mengungkapkan bahwa Sylvester ini harus ditangkap karena sudah ingkrah. Kalau sudah ingkrah itu seharusnya ditangkap begitu. Kenapa ini terkesan dibiarkan? Ada apa di balik ini semua? Makanya ya ex-Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa masa eksekusi vonis ya majelis hakim terhadap Sylvester Matutina belum kadaluarsa, sehingga kejaksaan bisa segera melakukan penahanan. Pasalnya begitu kan ya, pasalnya itu 84 KUHP ya, masa kadaluarsa penuntutan atas Sylvester adalah 12 tahun, sedangkan kadaluarsa untuk ya eksekusi adalah 12 tahun ditambah 1/3-nya artinya 16 tahun. Kalau sudah 16 tahun lewat begitu boleh ya Sylvester itu bebas. Tapi nyatanya sampai sekarang 6 tahun begitu kan ya, belum dieksekusi sama sekali, belum disentuh secara hukum. Percuma ada penegakan hukum yang ada begitu kan ya. Di Indonesia saat ini kalau tidak benar-benar ya diterapkan, kalau tidak benar-benar dieksekusi begitu. Ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan ya ada orang kurus yang melindungi itu begitu. Saya masih melihat bahwa meyakini betul bahwa Sylvester itu saya yakin tidak bisa ditangkap begitu. Kenapa? Ya mereka satu sisi orang-orang kuat begitu kan ya. Kalau kejaksaan ada niat untuk menangkap itu begitu, itu sudah sejak lama begitu. Tapi kenapa sampai sekarang kok sudah ingkrah? Kenapa kok tidak tahan dan sebagainya. Nah, Mahfud MD ini menepis ya kesimpulan keliru yang mengatakan bahwa ya kewajiban eksekusi ya untuk vonis Sylvester sudah kadaluarsa sehingga tak perlu dieksekusi. Padahal kata Profesor Mahfud ini masih belum ya masih belum kadaluarsa. Makanya Profesor Mahfud ini menekankan apapun itu adalah salah ya, anggapan itu salah ya, karena telah mengasumsikan bahwa Sylvester dihukum 1,5 tahun karena ada pelanggaran. Nah, menurut Profesor Mahfud MD ini divonis dengan dakwaan pasal 311 ayat 1 KUHP yang berarti memfitnah sebagai pelaku. Ini itu kan sudah jelas begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di situ begitu kan. Ini sudah jelas kabarnya begitu kan ya. Sudah jelas begitu kan. Ini tim hukum Sylvester Matutina ini salah baca katanya begitu. Coba kita lihat saja ya.
kalau teman-teman melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini, tim hukum Sylvester Matutina mungkin salah baca sehingga keliru mengatakan bahwa kewajiban eksekusi untuk vonis Sylvester sudah kadaluarsa sehingga tak perlu dieksekusi. Itu salah karena diasumsikan bahwa Sylvester dihukum 15 tahun karena ya pelanggaran. Sylvester itu divonis dengan ya dakwaan pasal 311 ayat 1 KUHP yang berarti memfitnah sebagai pelaku atau kejahatan bukan pelanggaran. Menurutnya pasal 78 Jonto begitu kan ya, pasal 84 ya masa kadaluarsa penuntutan masa Sylvester ada 12 tahun, sedangkan kadaluarsa untuk eksekusi adalah 12 tahun ditambah 1/3-nya, artinya 16 tahun. Jadi masih sangat jauh dari keluarsa, bisa segera dieksekusi. Tinggal berapa tahun lagi begitu kan? 8 tahun lagi begitu. Ada juga berkomentar, di negara ini implementasinya penegakan hukum bisa buat sesuka hati aparat penegak hukum karena rakyatnya hanya mampu mengawal. Proses penegakan hukum paling jauh pada beranda media sosial, bukan perlawanan yang bersifat memaksa. Padahal ya penegakan hukum ini bersifat ya memaksa. Terus kemudian ya sesegaranya itu kapan Pak Mahfud MD? Saya lihat belum dari pihak kejaksaan belum menjemput Sylvester. Ada apa di balik ini semua? Padahal ini sudah jelas berkali-kali menyampaikan begitu kan, yang menyampaikan kenapa kok ini tidak tidak eksekusi. Ada apa di balik ini semua? Dan tidak hanya itu begitu kan, dan tidak hanya itu. Maka yang kemudian disebutkan tadi begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh Kejagung di situ ya akan memburu Sylvester, tapi pada ujung-ujungnya sampai hari ini masih belum ada itu begitu. Nah, makanya orang berasumsi jangan-jangan ini takut begitu kan ya, karena takut ada orang-orang geng Solo di sekeliling mereka mungkin. Ya nggak tahu lagi begitu kan ya, nggak tahu lagi ini mungkin adalah kekuatan-kekuatan mereka atau bagaimana. Tapi yang jelas masyarakat sudah sudah mengatakan seperti itu begitu ya. Bahkan ya langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang tak kunjung melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus penyemaran nama baik dan memfitnah mantan Wakil Presiden Pak JK itu begitu kan Sylvester Matutina menjadi sorotan sekarang ini. Hingga kini ya terhitung sudah 6 tahun begitu kan ya. Sylvester ini adalah sebagai tersangka begitu kan yang kemudian sudah didakwa, sudah ingkrah, tapi masih aman-aman aja. Ada apa? Banyak yang kemudian ya mengkritik masalah soal Sylvester ini. Sampai hari ini ya tidak kunjung ditangkap. Ada apa? Ini yang mesti dipertanyakan oleh masyarakat begitu kan kepada kejaksaan. Apakah kejaksaan ini takut untuk menangkap Sylvester atau bagaimana? Sampai orang-orang menganggap bahwa kalau Sylvester ini tidak ditangkap berarti kan ada orang yang melindungi begitu. Siapa mereka? Jangan-jangan orang kurus atau geng Solo. Nah, inilah sebuah realitasnya. Tidak hanya masyarakat begitu, Roy Suryo pun begitu dan kawan-kawannya dan CS-nya pernah menggeruduk kejaksaan begitu untuk menuntut bahwa bagaimana Sylvester ini kalau sudah diburon ya meminta mendesak ya kejaksaan untuk mengeluarkan surat buron begitu agar Sylvester ini ditangkap. Sampai hari ini ditangkap gagak begitu kan? Gak ada. Ini realitasnya. Makanya hingga saat ini begitu bahwa Sylvester ini kabarnya masih menjadi komisaris. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab di situ? Kalau semuanya menganggap bahwa kasus Sylvester ini aman-aman aja begitu bagi geng Solo mereka, maka kemudian ini kan menjadi ancaman kepada penegakan hukum. Siapapun kita harus menjadi transparansi. Artinya secara tidak langsung bahwa hukum itu harus sama begitu di mata hukum. Siapapun orangnya. Ya baik itu Jokowi, relawan-relawan mereka begitu. Sebagai bentuk bahwa ya hukum ini benar-benar ditegakkan. Tapi realitasnya banyak sekarang para termol itu kegirangan begitu kan ya bahwa Sylvester tidak salah dan sebagainya. Padahal ini sudah ingkrah, lucu kan mereka. Makanya saya menganggap bahwa Sylvester ini harus diburon, harus ditangkap begitu kan, ini sudah ingkrah biar tidak menciderai bagaimana Kejaksaan Agung begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.